Lampor dan pasukan Nyi Roro Kidul. Sedulur-sedulurku, orang Jawa pada zaman dahulu tentu tak asing dengan nama istilah lampor. Lampor adalah salah satu jenis setan yang dipercaya bisa membawa maut. Mengenai wujud lampor sendiri, masyarakat memiliki kepercayaan yang berbeda-beda. Beberapa menyebut lampor sebagai setan yang berbentuk seperti bola arwah. Terkadang juga muncul sebagai rombongan prajurit Jawa pada zaman dahulu. Di daerah Jawa Timur sendiri, lampor dipercaya berwujud setan atau pocong yang bisa membunuh manusia dalam keadaan tidur. Secara harfiah, lampor konon diartikan sebagai gaduh atau kegaduhan. Nama ini sesuai jika dikaitkan dengan kepercayaan mengenai lampor di Jawa Tengah. Ketika muncul, lampor dipercaya menyebabkan suara-suara gaduh. Suara gaduh tersebut dipercaya adalah suara iring-iringan kereta kuda dan barisan pasukan dari Laut Selatan yang akan menuju Gunung Merapi atau Keraton Ngayogyakarta. Menurut masyarakat Jawa, lampor juga dipercaya sebagai pasukan dan anak buah dari Nyi Roro Kidul, ratu penguasa Laut Selatan. Berdasarkan kepercayaan masyarakat di Jawa Timur, lampor muncul bersamaan dengan pagebluk atau wabah penyakit dan seringkali terjadi di bulan Sapar dalam penanggalan Jawa. Lampor dipercaya akan membunuh orang dalam tidurnya. Mereka yang didatangi lampor di malam hari akan dicekik atau dibawa menggunakan keranda, dan jika itu terjadi, mereka dengan seketika akan meninggal dunia. Namun lampor ternyata juga memiliki kelemahan. Dipercaya bahwa lampor tidak bisa berjongkok atau duduk, sehingga korban yang seringkali didatangi adalah mereka yang tidur di atas kasur atau dipan. Konon, masyarakat menghindar dari lampor dengan cara tidur di bawah dipan atau di lantai. Dengan begitu, lampor tidak akan bisa mencekik atau membunuh mereka. Isu setan lampor ini konon sangat marak di tahun 1960-an, namun lambat laun semakin menghilang. Dan saat ini kebanyakan anak muda bisa jadi bahkan tidak mengenal lampor. Kemungkinan besar desas-desus seputar lampor muncul karena banyaknya wabah penyakit pada masa itu yang menyebabkan seseorang mati dalam tidurnya. Namun siapa yang bisa memastikan? Bisa jadi lampor memang hanya mitos belaka, namun bisa jadi juga lampor benar-benar nyata. Masyarakat di Pulau Jawa, khususnya Tengah dan Timur, mengenal makhluk gaib lampor. Lampor mendatangi suatu desa karena ada urusan yang belum usai atau kesalahan yang mesti ditebus. Seperti yang sudah saya jelaskan di atas, secara harfiah, lampor diartikan sebagai gaduh atau kegaduhan, sebab saat setan lampor ini muncul maka akan terdengar suara yang sangat gaduh. Suara gaduh ini dipercaya berasal dari iring-iringan rombongan Nyi Roro Kidul yang tengah lewat dan membawa serta keranda mayat. Keranda mayat ini nantinya akan diisi oleh manusia dan biasanya anak kecil yang diculik oleh setan lampor dalam perjalanan. Tak ada yang tahu pasti bagaimana wujud setan lampor ini. Ada yang mengatakan kalau setan lampor ini berbentuk pocong, dan ada pula yang mengatakan mirip dengan genderuwo namun lebih menyeramkan. Lampor bisa menghilangkan nyawa manusia. Setan ini menghantui manusia yang sedang tidur kemudian mencekiknya sampai mati. Jika sudah tak bernyawa, tubuh manusia itu akan dibawa menggunakan keranda mayat yang konon bisa terbang dengan sendirinya.
Beberapa orang ada yang meyakini bahwa keluarganya diambil lampor atau mati direnggut lampor. Konon, siapapun yang dibawa lampor akan dinyatakan hilang dan tak pernah kembali. Kalaupun kembali lagi, orang tersebut akan menjadi orang gila atau linglung. Ada banyak versi seputar lampor. Salah satunya masyarakat Jawa percaya lampor adalah anggota pasukan gaib Nyi Blorong. Kehadirannya ditandai dengan angin kencang dari laut selatan yang melewati sejumlah daerah. Saat angin datang, masyarakat membuat suara gaduh dengan memukul kentongan. Tujuannya agar lampor tidak mampir ke kawasan itu dan memicu pagebluk alias musibah berupa wabah hingga kematian. Versi lain menyebut wabah yang dibawa oleh lampor bentuk kemarahan Nyi Blorong yang kehilangan selendang. Orang tua di Jawa sering mengingatkan anaknya yang suka berteriak dengan mengatakan, "Suaramu banter banget kayak lampor," yang berarti suaramu nyaring sekali mirip dengan lampor. Ujaran ini ada sejarahnya. Lampor datang dengan suara berisik. Suara berisik itu diceritakan berbunyi welwu, welwu, welwu. Welwo yang berarti dijawil lan digowo, dicolek dan dibawa pergi. Anak-anak yang gemar bermain hingga lepas maghrib biasanya ditakut-takuti orang tua bahwa mereka akan dibawa lampor ke alam gaib dan tidak akan pernah kembali. Lampor tidak setiap hari menampakkan diri di hadapan manusia. Menurut kepercayaan masyarakat Jawa Timur, lampor muncul hanya pada waktu-waktu tertentu saja. Beberapa masyarakat percaya kalau lampor muncul bersamaan dengan pagebluk atau wabah penyakit yang menyerang suatu desa atau pada bulan Safar pada penanggalan Jawa. Dan meski terdengar sangat menyeramkan, lampor bisa dihindari dengan cara yang sangat mudah seperti yang sudah saya katakan di awal pembahasan tadi. Konon, lampor tidak bisa membungkuk atau jongkok sehingga ia hanya mencekik manusia yang tidur di atas dipan atau tempat tidur. Jika kalian tidur di lantai atau lesehan, kemungkinan besar akan selamat dari lampor karena ia tak akan sampai dan tak bisa jongkok untuk mencekik leher kalian. Bagaimana menurut kalian? Adakah yang desanya atau wilayah daerahnya pernah didatangi oleh lampor? Matur sembah nuwun sedulur-sedulurku telah menyimak, dan jangan lupa untuk bisa meninggalkan jejak di kolom komentar. Mugi rahayu sagung dumadi.